Usia baker itu paling tua 40, karena setelah 40 berhenti. Jadi dia nggak tua-tua, emang 40 aja. Seperti yang kita tahu tadi kan, image-nya kan geng motor nih. Geng motor. Karena kutip ya, geng motor ya pasti ujung-ujungnya nih malah berantem sama polisi kan. Iya. Gitu kan. Memang di Muslim Baker Indonesia itu harus ngejaga, yang penting ikutin aturan pemerintah. Jadi sebenarnya pakai helm pun tuh sebenarnya berpahala ya. Berpahala. Karena hati Allah Rasul ulil amri, masya Allah. Pakai helm. Pembinanya itu Ustaz Subhan. Ustaz Subhan. Ustadz yang bakers banget, yang melebihi dari bakers itu sendiri. Ada satu yang berbeda, bahwasanya setiap kita touring, insya Allah begitu pulang touring, imannya itu bertambah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama, kita belajar Islam yang lebih baik lagi sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu cara berkendara juga jadi berbeda. Oh, Masya Allah. Jadi paham bahwa bahwasanya lebih santai, lebih kalem. Di kelas orang lebih emosi, lebih terjaga walaupun masih gemes gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ruang Tengah. Masya Allah. Langsung aja nih, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang luar biasa. Seorang ketum dari sebuah komunitas yang lumayan terbesar mungkin insya Allah ya. Orang yang besar. Oh, Masya Allah. Oke, Assalamualaikum Bang Ari Widodo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Namanya Ari Widodo. Jadi mengingatkan saya sama seseorang yang ada di Indonesia. Pak Presiden. Iya dong. Ada hubungan apa dengan beliau, Masya Allah? Apa karena harus pemimpin harus pakai nama Widodo kali ya? Dipilih. Presiden kita juga Widodo, Masya Allah. Mungkin bisa perkenalan ini nih, Bang Ari. Bang Ari Widodo ini sebagai ketua umum dari Muslim Bikers Indonesia. Oke. Mungkin bisa jelasin dulu sama good friends nih. Awal mula kebentuknya Muslim Bikers Indonesia. Bikers ya. Oke. Muslim Bikers Indonesia itu berdiri pada bulan Oktober 2017. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh? 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti ya, Masya Allah. Masya Allah. Itu memang waktu itu kita bersama Ustaz Subhan. Ustaz Subhan Bawazir. Nah, beliau sendiri yang juga sama ada juga Allahyarham dulu ketua umum yang pertama ada dulu bukan Ana, jadi ada ketua umum utama, beliau sekarang udah meninggal, Allahyarham. Kita sama-sama waktu itu kumpul terus melihat fenomena bakers ini kan luar biasa ya. Bahkan keprihatinan kita bahwasanya bakers ini kayaknya banyak kegiatan-kegiatan yang kayaknya kalau Ana dulu juga di komunitas dulu, Ana pernah jadi ketua umum juga. Oh, Masya Allah. Dulu pernah jadi ketua umum juga, kegiatannya begitu-begitu aja. Kita touring, kayak anniversary-an, terus tiap anniversary juga ada musik, joget-joget, dan lain-lain segala macam. Udah selesai, acara kegiatannya gitu aja. Sering kena colek kok gitu. Sawer ya. Terus dari situ kita juga merasa, wah kayaknya kita butuh wadah nih, butuh tempat yang memang kita aja untuk touring aja kita butuh bekal. Nah ini untuk kematian kita butuh bekal nih. Yaitu bicara agama. Nah makanya timbullah MBI ini, Muslim Baker Indonesia ini sebagai wadahnya para baker untuk bicara agama yang asik tentunya. Awal mulanya berarti di Jakarta berarti? Di Jakarta. Dengan berapa member berarti? Waktu itu kita juga waktu itu belum ada chapter ya, masih Jakarta aja, masih kebetulan pusat sendiri, Jakarta sendiri, masih sekitar 20-30 orangan lah ya. Akhirnya kesininya mulai ada beberapa chapter yang bergabung. Waktu itu chapter pertama kalau nggak salah ada Bandung, mulai bergabung, akhirnya mulai kita bentuk juga Jabodetabek, dan sampai sekarang ada 48 chapter lah. 48 chapter seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan itu pun masih waiting list masih banyak nih. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan seluruh Indonesia berarti dari WIB ke WIT. WIT berarti Papua masuk? Papua belum ada. Tapi insya Allah kita juga banyak ikhwan juga di sana ya yang ayo dong datang permintaan, karena Ustaz Subhan juga waktunya juga belum sempat ke sana dan lain-lain. Memang biasanya kalau Ustaz Subhan udah dari sana, kita kumpul bakers biasanya langsung ada chapter tuh. Ya, tapi kita belum sempat ke sana. Berarti yang paling timur sekarang di Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Oh, Masya Allah. Tenggara situ. Kalau di WIB-nya Aceh ada? Sumatera itu masih Padang paling jauh. Padang, Medan paling jauh, Medan. Oke. Sumatera. 48 chapter. Iya. Membernya semua total nih? Total 9.000 ya, yang udah berdasarkan ini kita pendaftaran kita 9.000 orang. Itu dengan kondisi mereka semua adalah seorang bikers, nggak peduli profesi apapun? Iya. Oh, Masya Allah. Biasanya yang sering masuk, Anda nggak tahu nih, mungkin bisa diinfoin sama kita, cara registrasi buat bisa masuk sebagai anggota komunitas dari MBI gimana? Muslim Baker ya? Jadi memang kita yang pertama adalah dia harus punya kelengkapan diri dulu, yaitu punya SIM, terus juga surat-surat motornya, terus yang kedua yang utama adalah dia beragama Islam, Muslim, namanya aja Muslim kan? Muslim,
B-nya bikers, I-nya mau ngaji. Gitu. Jadi sarannya, gue mau ikut MBA tapi nggak mau ngaji ngapain gitu kan? Jadi bukan Indonesia ya? Bukan Indonesia, ngaji dulu baru kita dengan kita ngaji baru kita makin cinta Indonesia. Masya Allah. NKRI harga mati. Iya dong, makanya kita memang itu dia dari 3 poin itu Muslim baker yang mau ngaji karena kita di sini kan memang tujuan kita belajar dan belajar. Jadi usia baker itu paling tua 40 karena setelah 40 berhenti. Jadi udah nggak tua-tua, emang 40 aja. Jadi nggak mau dibilang tua. Tapi ada maksudnya bikers yang usianya di atas 40 yang nggak mau? Ada usia 45, banyak banget. Jadi banyak banget sekarang juga, nih senior-senior kita juga banyak. Di teman-teman komunitas motor besar, Harley dan lain-lain. Sekarang udah banyak bergabung karena mereka mungkin menghabiskan masa tuanya dengan bikeran, datangnya ngegasnya ke pengajian sekarang. Jadi banyak juga, tapi tetap nggak mau dibilang usia 50, 40 aja dia berhenti. Karena beker itu 40 berhenti dah. Bisa muda gitu, terus. Bisa gitu. Bentar, ini mesti lengkap surat-surat? Surat lengkap. Berarti mesti SIM-nya mesti lengkap. Lengkap. Berarti nggak boleh nembak ya? Nggak boleh. Nah, itu dia. Harusnya sih nggak boleh. Tapi harus gini kan, mungkin orang butuh kemudahan dan lain, walau alam ya. Tapi jelas kita ada SIM, nah yang penting motor juga. Motor juga memang kita itu memang di Muslim Baker Indonesia itu harus ngejaga, yang penting ikutin aturan pemerintah. Benar-benar kayak surat-surat dilengkapi, pajak motor dan lain-lain itu harus. Bentar, jenis motor ada suatu spesifikasi khusus nggak? Oh, masuk BMW itu motornya mesti ini. Oh iya. Ada nggak? Jadi memang gini, kebanyakan orang ya yang nggak paham nih Mas. Jadi kita di daerah kadang, wah masuk MBI, motor saya motor kecil. Ini juga harus saya luruskan juga di sini. Jadi memang di Muslim Baker Indonesia itu cuman kriteria itu aja. Jadi apapun motornya sebenarnya, mau motornya cc-nya kecil, cc-nya gede, tafadhol silakan. Terus juga mau jenis motornya motor Vespa, motor tua, motor skuter, motor adventure, motor touring dan lain apapun jenisnya, motor sport dan lain-lain silakan gabung sama kita. Jadi memang kita nggak dibatasi sama cc. Yang penting tujuannya adalah di sini wadah kita untuk belajar agama, yuk kita ngaji bareng-bareng sini, belajar bareng gitu. Ini dengan kondisi MBA ini berarti kan pembinanya itu Ustaz Subhan. Ustaz Subhan, Ustadz yang bakers banget, yang melebihi dari bakers itu sendiri. Jadi gimana tuh ngomong itu? Jadi dia itu memang luar biasa ya, fisiknya beliau juga walaupun emang dia besar ya, tapi fisiknya Masya Allah. Kita sendiri juga, kita touring jauh sama beliau, begitu touring, selesai touring, dia masih ngaji, masih isi kajian dan lain, masih berdakwah. Kita begitu touring, malah tidur, nyender, ngantuk, dimarahin sama Ustaz. Jangan itu. Jadi memang Ustaz Subhan yang mulai berperan awal memang mengumpulkan kita para bikers untuk ngaji, dan memang cara penyampaian beliau, karakter beliau juga asik. Asiknya itu pembawaannya memang, makanya dia tuh paham bikers karena beliau bikers. Jadi kadang yang paham bikers cuma bikers ya, maksudnya itu. Jadi memang kita bisa menerima apa yang beliau sampaikan. Dan mulai tuh ada kita tunjuk, ada penasehat juga, ada Ustadz di sini, ada Ustadz Aldi Ferdian juga ikut membantu untuk di kegiatan-kegiatan rutin kita. Beliau itu juga lulusan LIPIA ya, Ustadz Aldi Ferdian. Terus juga ada sekarang ada Ustadz Abdul Rahman Dhani, beliau itu di ahli Tibun Nabawi. Jadi kita butuh ilmu tentang kesehatan juga. Jadi banyak yang sekarang jadi itu yang benar-benar di organisasi kita, di wadah kita itu Ustadz 3 itu aja yang istilahnya mensupport kegiatan kita. Oh, dari hierarkikalnya emang itu ya. Cuma kalau misalnya tiap hari ziarah atau misalnya touring, itu hampir tempat-tempat yang emang berapa kali kalau bisa touring? Misal contoh gini, saya kan berangkat dari Jakarta nih. Kalau misalnya di Pulau Jawa biasanya paling jauh kemana kemarin? Kemarin kita dari Jakarta sampai Bali ya. Bali. Sampai Bali. Nah, itu berapa mahat datangnya? misal ketemu? Iya, memang kita ziarah ke asatidz kita juga ya. Jadi kemarin kita juga sempat kita ke sampai di Purbalingga, ada Ustadz Abdullah Zain. Kita ziarah ke beliau, istilahnya kita bisa berbagi juga dengan beliau, dan dia juga nasihat dari beliau. Terus juga kita touring lagi, kita juga waktu itu ke Jogja, sampai Jogja kita ke Ustadz Abdullah Tuasikal. Terus juga kita ke beberapa tempat, ke Jember juga kita mampir ke Ustadz Syafiq. Dan benar-benar memang alhamdulillah kayak Solo kemarin kita juga baru ziarah ke Ustadz Sufyan Baswedan. Dan beliau sangat ya mendukung lah kegiatan kita ini, insya Allah. Nah ini kan berarti kan sering kemana-mana nih. Nah, biasanya programnya dari MBA itu apa? Karena seperti tadi bilang tadi kan, image-nya orang-orang bikers itu kan, udah kita motoran deh.
wah balapan deh gitu kan. Ternyata bilang tadi maka ada anniversary lah pas segala hubungan sama itu. Nah ini program apa yang ditawarin sama MBI yang bisa dibilang menjadi sebuah uniqueness nih? Orang-orang mau masuk MBI itu kan apa sebenarnya? Bisa mungkin di-share nggak sama Good Friends di luar sana? Jadi memang MBI ini selain tadi kita memang asik buat nongkrong, buat ngobrol tentang agama. Selain juga dapat ilmu kajian tiap hari Ahad itu kita ada kajian rutinnya. Selain dia dapat, kita juga nggak melepaskan makom Bakers itu sendiri, yaitu touring. Nah touring ini tapi kan kita juga harus paham nih pada teman-teman semua mungkin yang belum tahu MBI, kok udah ngaji pakai touring nih kata gitu kan, ada image gitu, masih touring yang ngapain lebih baik ngaji, ngapain touring nggak bermanfaat. Nah masalah juga bahwa kita di sini memang kalau kita nggak touring nggak jadi Bakers dong, nggak jadi Bakers jadi malah kabur dan lain-lain, jadi kita nggak bisa seperti itu. Memang kita gimana caranya tanpa merubah jati diri dia sebagai Bakers untuk dia touring segala macam, kita adakan touringnya itu touring yang bermanfaat. Touring bermanfaat ini kita kita touring itu biasanya sama Ustaz Subhan itu banyak di perjalanan itu yang benar-benar jadi pelajaran buat kita. Entah itu berbagi sama orang yang mungkin di sekitar kita gitu, terus juga kedua terus cara berkendara kita yang memang harus ikuti aturan pemerintah gitu loh. Terus juga di touring itu kita ke beberapa tempat untuk ziarah itu untuk kita juga dakwah di situ. Ustadz isi ceramah di berbagai masjid itu yang Masya Allah setiap daerah penyambutannya luar biasa gitu. Tapi memang ada satu yang berbeda bahwasanya setiap kita touring, insya Allah begitu pulang touring imannya itu bertambah. Jadi kalau imannya berkurang berarti salah tuh touringnya. Karena iman berkurang kenapa? Kita bisa di situ banyak ilmu yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang apa yang tadi menarik MBI karena setiap kita ngadain touring itu, Masya Allah luar biasa bermanfaat. Karena kita selain kita dekat langsung, selama ini kita duduk sama Ustadz kita cuma di majelis saja, tapi di sini kita bisa tahu kesehariannya, kita bisa berteman dengan orang-orang soleh, istilahnya dengan benar beliau-beliau yang mungkin bisa kita jadi terwarnai gitu kan, kata orang kan gimana temennya, kita banyak teman orang soleh, kita juga ikutan soleh nih, insya Allah nih gitu kan. Jadi memang itu satu yang mungkin banyak manfaatnya. Di situ kita juga bisa berbagi. Di saat kita jalan mungkin kayak kita kemarin touring, kita berhenti di mana kita bisa, kita borong makanannya, kita bisa bagi sama orang sekitarnya. Masya Allah. Terus ya kemarin yang lebih itu lagi kita datang lagi ziarah kemana, terus kita juga bisa memberi sumbangan donasi kepada masjid-masjid dan lain-lain. Memang kita juga pengen misi kita juga di wadah ini juga selain kita memang mengajak teman-teman para Bakers untuk ngaji atau memperbanyak ilmu agama, kita juga untuk dari sisi orang yang melihat kita juga pengen merubah image Baker yang selama ini boga jualan selama ini jadi jadi ternyata Baker ternyata asik ya, ternyata Baker itu baik loh, ternyata ini ini lebih seru. Nah ini kita pengen timbulkan seperti itu, munculin manfaatnya di situ ya. Nah, Anda tadi agak sedikit emes dengan ngikutin pemerintah. Nah ini kalau tiap kali touring kan biasanya berapa motor tuh biasanya kalau kita touring itu biasanya sih sekitar 20 sampai 30 ya. 30 motor. 30 itu motor. Ada pengawalnya nggak? Polisi itu atau misalnya gimana? Iya. Korlantas maybe? Korlantas biasanya sih kita ada pengawalannya, ada pengawalan, ada beberapa tapi nggak harus pakai patwal tapi memang ada beberapa yang memang permintaan dari ikhwan kita untuk mungkin biar menjaga tetap keamanan dan juga ketertiban lalu lintas kita adanya patwal. Tapi tetap kita kemarin selama ini kan mungkin kita ada mungkin teman-teman yang rombongan motor yang dikawal motor namanya. Kalau sama MBI kemarin kita lucunya gini patwal, kita pakai patwal. Jadi kita nggak mentang-mentang pakai patwal lampu merah kita terabas gitu. Jadi kita begitu pas patwal udah tuh kasih jalan lampu merah padahal ayo patwal udah nyuruh jalan kita berhenti semua. Ustadz Subhan berhenti, kita berhenti. Kita kan Amir gitu, Ustadz Amir berhenti semua. Kenapa? Di situ akhirnya patwalnya berhenti ngikutin kita dan akhirnya sampai patwalnya bilang, besok-besok kayak MBI ya, gue kalau mengawal orang, lampu merah gue ikutin berhenti. Jadi memang akhirnya jadi terwarnai lagi tuh patwalnya sendiri. Oh berarti emang kalau misalnya safar kan mesti ada Amir Safar. Amir Safar, betul. Kodar lo ternyata yang jadi Amir Safar Ustadz Subhan. Lampu merah berhenti. Patwalnya suruh maju. Oh Masya Allah, jadi kondisinya dengan kondisi ngeliatin, wah ternyata MBI ini, ya atau ya kalau anda ngeliatnya dari tolak ukur nih, kalau sampai patwal bisa begitu kan biasanya, bener kan? Orang-orang kalau misalnya ngeliatin mana touring kan, maju, merah, padahal merah kan. Kasarnya ya oke lah, mungkin mereka punya spesial, hak yang spesial lah gitu kan. Tapi kalau Darlo ternyata malah berhenti. Kita justru malah
di sini makanya Mas. Jadi memang di Muslim Baker Indonesia, kata-kata Muslim ini berat banget buat kita nih anak nih. Kita jadi benar-benar bukan beban sih, tapi kita jadi sesuatu yang mungkin dari diri kita sendiri. Mungkin buat teman-teman Muslim Baker dimanapun berada, kalau sudah pakai nama Muslim Baker ya harus jaga attitude teman-teman semua, karena kita buat nama Muslim. Jadi kita juga harus mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu agama, kita belajar istilahnya tentang Islam yang lebih baik lagi sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu cara berkendara juga jadi berbeda. Jadi paham bahwa bahasanya lebih santai, lebih kalem. Di kelas orang lebih emosi, lebih terjaga walaupun masih gemas gitu ya. Sering. Bakers kan kalau di Jabanin lo jual gue beli kan. Kasarnya gitu kan. Anda menarik tuh, Muslim Bikers ngebuat diri kita tuh Muslim ya. Muslimnya itu. Ya mungkin kalau misal buat good friends Anda mungkin kalau Anda mungkin pribadi cerita kayaknya sering juga nge-share bahwa ini Anda tuh punya Muslim MC, Muslim WO. Mungkin pertama kita ngeliatnya ini cuma sekedar brand marketing kita aja. Oke, orang Muslim orang Islam nyari WO, nyari MC, nyari kita. Cuma pas Anda tadi bilang tadi benar juga ya, ternyata branding Muslim yang kita taruh di komunitas kita, di produk kita itu nggak semena-mena semudah itu, Masya Allah. Dan tadi kayak misalnya secara langsung kan orang yang ngeliatnya, Muslim tuh begini tuh, Bikers Muslim, pas lagi di merah berhenti ya. Masya Allah. Ini good point banget sih. Mungkin apa ya, nilai tambahan, value tambahan. Orang jadi mikirnya, aku masuk Muslim Bikers buat having fun tapi ternyata malah jadi jadi munculin tanggung jawab baru. Tanggung jawab, benar. Makanya kita sendiri kadang malu sama diri kita kalau kita masih nggak pakai helm, masih kadang melanggar, masih kadang gini helmnya Muslim Biker gitu, pakai stiker gitu, lampu merah lihat, wah ini malu, jadi jelek kena jadi gitu. Bukan MBI-nya tapi Muslim secara keseluruhan. Orang Muslim begitu tuh, apalagi orang melihat agama lain melihat orang Muslim begitu tuh cara berkenal, kan kita juga beban di situ. Jadi memang harus dijaga benar-benar bahwasanya kita bawa nama Muslim itu harus jaga. Mudah-mudahan dari situ kita punya tanggung jawab karena bicara segala sesuatu ada pertanggung jawabannya. Jadi termasuk berkendara juga. Gitu. Tapi asik berkendara, bro. Jadi memang di situ kita bisa jadi ulil albab, benar-benar kita melihat keindahan alam, benar-benar melihat orang ya istilahnya orang yang perlu dibantu langsung, nggak cuma nanti di situ kita bisa ketemu langsung. Masya Allah. Terkait sama berbagi nih, mungkin agak sensitif. Kan tadi Anda bilang kan, kalau misal pas lagi touring, apa segala ketemu sama orang-orang, misal lagi stop nih ya, kita lagi makan, terus tiba-tiba berbagi. Nah, berbaginya ini boleh diinfoin nggak? Karena sejujurnya Anda nggak pernah, ini dengan sepengetahuan Anda, dengan minimnya pengetahuan Anda nggak pernah ngeliat tuh kondisi dokumentasi secara realnya dari MBI itu berbagi gitu. Yang sering kita lihat kan orang-orang bikin konten berbagi, ditaruh di YouTube, taruh di TikTok, taruh di Instagram, ya kan? Ini mungkin Anda bisa sedikit share nggak? Ya, dengan kondisi, dengan semoga memberikan niat kepada Allah Ta'ala ya. Amin. Kondisi berbagi ini seperti apa di MBI ini? Jadi memang, ya mungkin tadi dibilang sama itu bahwa orang banyak konten, berbagi itu dijadikan konten gitu. Tapi kita selama kita touring, kita sering berbagi, justru kita nggak menjadikan itu sebagai konten yang memang jadi diumbar, dan segala macam. Kita banyak sekali kegiatan touring kita yang memang, yang saya alami, apalagi dengan Ustadz ya, Ustadz Subhan, beliau luar biasa lah. Jadi memang di saat kita touring, kita berhenti, kita beli makanannya. Jadi misalnya, kita tuh harus berbaur. Jadi pasar itu pernah suatu saat kita berhenti touring, ada pasar, kita berhenti, kita berbaur, beli soto, beli apa sampai beli sate, kita borong untuk kita bagikan kepada masyarakat yang ada makan di situ. Jadi memang salah satunya itu. Terus yang kedua, setiap yang tadi kita ziarah ke istilahnya ke Astazid kita, kemarin kita ziarah ke Gunung Kidul ya, tempat Ustadz Abdul Twasikal. Kita tanya, Ustadz, di sini ada nggak Astazid kita yang biker yang memang perlu kita bantu? Oh ada nih, ada bikers, ada Ustadz kita kemana-kemana naik motor, tapi motor udah butut, udah ini segala macam. Oh mana? Akhirnya kita secara spontan dari beberapa orang itu, dari teman-teman juga, terima kasih buat senior Moge juga, semua udah, ayo kita kumpulkan kita ini. Akhirnya terkumpul, langsung kita berikan motor Honda baru. Masya Allah. Jadi langsung kita download dan langsung kita berikan, dan mereka ya istilahnya ya senang kita bisa berbagi seperti itu gitu loh. Masya Allah. Tapi memang di MBI ini sendiri banyak kegiatan yang nggak kita expose. Kayak kita punya, alhamdulillah MBI tadi saya bilang udah ada beberapa chapter nih ya. Kita punya MBI daerah Kendari nih. Kendari itu punya andalan juga. Andalannya itu namanya Ayo Makan. Jadi Ayo Makan itu dia itu setiap hari Jumat memberikan makan gratis kepada pengendara, seluruh pengendara, mau Muslim apapun agama, seluruh pengendara yang melewati tempat markas kita di situ. Jadi
semua yang paling banyak ojek online ya. Ojol semua kita masuk, kita makan di situ, sambil makan kita kasih dengan ceramah-ceramah gitu loh. Terus sambil makan gratis, yang penting gratis gitu. Terus juga daerah lain juga sering tebar musaf. Terus juga daerah lain juga ada chapter mana juga servis motor ustaz. Motor kan? Motor masih motor. Jadi memang kita apa ya? Motor itu memang salah satu kan sarana. Nah, banyak guru-guru kita yang ngajar atau apa pakai motor. Kadang mereka nggak sempat mikirin motornya dia ganti oli kapan atau apa. Yang penting dia bisa jalan aja. Nah, kadang kita peduli hal-hal kayak gitu, kita peduli. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman chapter juga yang punya kepedulian pada teman-teman. Jadi sehingga menunjukkan bahwa kita ini menghindarkan atau menghilangkan stereotip bakers itu yang ugalan, bakers apa. Kita berusaha untuk di wadah yang kita cintai ini sama-sama semuanya bisa bermanfaat, memberikan manfaat buat masyarakat pada umumnya. Selain buat diri kita tambah ilmu, tapi kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Masya Allah, jadi itu banyak banget program-program yang dibikin sama MBI buat masyarakat sekitar ya, Masya Allah. Tapi Anda masih sedikit agak amazed nih dengan kondisi banyak profesi orang-orang yang bikers tadi Anda bilang kan, jadi bukan cuma satu profesi doang gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih contoh nggak? Contohnya apa aja nih orang-orang yang masuk ke bikers? Apakah dia ternyata profesinya mungkin, kalau Anda mungkin MC kali atau WO atau gimana gitu? Ada? Nah, terkait profesi yang ada memang seru banget ya di sini. Jadi memang banyak ternyata baker di Muslim Baker Indonesia ini yang Masya Allah yang di luarnya muamalahnya tuh orang-orang yang luar biasa. Mungkin contohnya ada orang yang salah satu direktur di suatu perusahaan besar. Masya Allah. Itu maklum kayaknya sih. Terus juga ada juga profesinya sebagai dokter. Jadi dokter itu juga banyak, ada dokter umum, ada dokter sunat juga ada, bahkan dokter-dokter yang lain. Tapi di sini kita juga memang alhamdulillah mereka-mereka yang punya profesi tersebut juga sangat mensupport kegiatan kita, bahkan berkolaborasi, bahkan kayak contohnya yang dokter sunat. Ayo dong kita adakan sunatan massal, dan alhamdulillah MBI juga rutin juga mengadakan kegiatan sunatan massal. Dulu pernah kita terakhir di Cirebon tuh seru banget. Jadi memang karena kita bakers gitu, kadang kita nggak nyiapin tempat yang benar-benar kita seadanya aja gitu. Jadi kita datang kemana kita cuma pakai tenda dengan meja ala kadarnya, kita tutupin spanduk gitu, peserta 50 orang, kita sunat tuh. Berjalan 20, ternyata berkurang 20 orang. Karena begitu kan, karena jedanya tuh kelihatan begitu teriakan sunat, ada anak kecil tuh yang pada daftarnya pada pulang. Kenapa Mas? Takut saya aja, orang tuanya nganter takut gitu. Nggak, maksudnya nggak dibius berarti kondisi? Pas ada itu nggak dibius? Dibius, tapi kan mungkin ada rasa sakitnya juga atau apa namanya anak-anak kan pas mungkin dibiusnya atau apanya pas di ininya. Ada juga yang mungkin mereka walaupun nggak berasa sakit tapi ngelihat kadang udah tolong kita aja gilu gitu. Nah hal-hal gitu kadang kita aja tenang Bu, tenang, pada bubar semua, pada pulang besok aja. Jadi memang ya kadang kita memang baker ya mohon maaf sekali ya, kadang kita ala kadarnya aja jadi kita on the spot kadang kita. Tapi juga ada dengan begitu kita juga udah perbaiki beberapa kali kegiatan-kegiatan, alhamdulillah udah mulai bagus lah dari lihat pengalaman yang sebelumnya itu. Akhirnya kita kemarin ngadain sunatan yang lebih tempatnya lebih comfy lah ya, nggak terlalu didengar yang nangis atau apa. Jadi alhamdulillah. Tapi insya Allah dengan banyaknya profesi masuk di MBI ini makin mewarnai ya. Iya betul. Masya Allah. Jadi banyak mungkin saran-saran tertentu. Masya Allah. Untuk perbaikan dari MBI, Masya Allah. Iya, dan lucunya lagi kita bahkan dari beberapa anggota kita, ketua chapter kita yang ada beberapa yang profesinya sebagai pemerintahan, yaitu ada polisi. Anak polisi, alhamdulillah polisi jadi anak kan jadi ketua chapter itu Pak. Ada polisi juga, ada TNI juga. Jadi memang kita semua golongan. Jadi memang di sini kita juga memang selama ini mungkin ada isu-isu wah ini gimana bahwa kita memang asik, kita ngobrol agama, kita belajarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada penambahan lain-lain. Sebenarnya Islam udah sempurna, jadi asik aja, jadi nggak ada yang aneh-aneh deh gitu. Jadi kalau takut aneh-aneh MBI ngajar gimana, salah deh. Perihal duniawinya kita serahin sama ahlinya masing-masing. Iya, ahlinya masing-masing. Gitu. Kalau agama kita balikinnya ya sama ahli ilmu, Masya Allah. Insya Allah. Oke, nah tadi kan Antum bilang katanya MBI itu sering touring. Nah, ini kan tadi Anda dengar baru Jakarta Bali nih. Ada nggak keluar pulau mungkin? Ada, waktu itu Medan ya. Dari Medan kita ke Sumatera ya, Medan sampai Jakarta. Jadi memang dan alhamdulillah waktu itu momennya waktu itu dilepas sama
Menteri kita, Menteri Sandiaga Uno, Kemenpraf ya. Jadi disupport juga gitu pemerintah. Itu gimana kesan beliau mengenai MBI, Masya Allah? Beliau sangat mendukung ya, karena memang di sini memang karena kan sebagian rakyat Indonesia memang Muslim, dan dia juga pengen juga punya program kayak Wonderful Indonesia. Terus juga kita juga kenapa enggak kita juga bilang ke Menteri atau apa kita punya namanya program kayak wisata halal Indonesia gitu loh. Jadi memang alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama dengan kementerian dan memang mendukung kegiatan kita. Memang tujuan kita satu, yaitu tadi kita mengajak bikers itu selain kita belajar agama, kita juga taat pemerintah. Taat pemerintah itu kita tidak ada bikers demo itu kan nggak ada gitu. Ntar colek lagi. Jadi tidak ada lah kita demo-demo, terus juga kita juga taat peraturan segala macam, rambu lalu lintas dan lain-lain. Bahkan di beberapa kegiatan kita juga kita kadang mengundang kepolisian untuk acara safety riding juga ada. Jadi ada safety ridingnya juga. Jadi memang nggak cuma agamanya dapat, tapi itu tadi ilmunya dapat dan sharingnya dari teman-teman profesi yang lain yang ada di member itu juga mewarnai kita. Jadi insya Allah lebih. Tadi ada bekerjasama dengan pemerintah berarti ya? Iya. Nah, kita balik sebentar deh, masalah tadi safety riding. Jadi pas safety riding itu juga si pihak kepolisian tuh juga ada demo apa? Kalau Anda mungkin ngeliatnya di YouTube dulu atau di TV kali, kayak misalnya mereka naik motor satu itu doang. Standing. Ya, standing gitu. Gitu juga diajarin. Iya, dia itu lebih ke istilahnya memang ya mungkin itu freestyle ya, istilahnya freestyle mungkin ke istilahnya kemahiran dia berkendara. Tapi kita nggak harus begitu gitu. Besok begitu ini freestyle semua lagi kan repot juga. Tapi jelas sumpah gitu. Tapi jelas kita itu yang paling diajarin justru cara belok yang benar di saat cornering, di saat posisi jalan basah, bahkan cara jatuh juga diajari, cara jatuh yang benar. Jatuh? Apa ya? Kalau misalnya in case ternyata ditabrak gitu atau gimana? Jadi posisinya di saat kita, yang pertama, di saat kita udah mulai buang ke kiri, apa yang harus didahulukan? Entah kita lepas motornya atau badan yang kita jatuhkan atau apa, memang ada caranya semua, tekniknya semua ada, dikasih tahu semua. Jadi memang di situ sebelum ada prakteknya kita juga ada materi dari kepolisian menyampaikan pemateri dulu, dia menyampaikan ini rambu-rambu yang harus kita kenalin. Jadi banyak rambu yang kadang kita ini kadang kita nggak melihat rambu, kadang cuma taunya merah kuning hijau aja. Jadi yang lain banyak rambu yang harus kita tahu. Back to basic lah ya. Back to basic. Itu diajarin juga. Terus habis dari materi selesai baru kita outdoor untuk latihan-latihan seperti itu. Sampai cara mendirikan motor besar atau apa juga diajarin. Karena nggak semua, kalau kita juga kalau sendiri, posisi sendiri, kita ngangkat motor besar juga kalau nggak ada caranya juga repot juga bro. Jadi memang ada caranya, tekniknya juga. Masya Allah. Ini amazing juga makanya nih kalau misal pihak kepolisian pun juga bisa ikut turun andil di sini ya. Karena ya, seperti yang kita tahu tadi kan, image-nya kan orang-orang kalau misalnya geng motor nih, tanda kutip ya, geng motor ya pasti ujung-ujungnya nih malah berantem sama polisi kan gitu kan. Nah makanya kita digarisbawahi nih, di Muslim Biker ini bukan organisasi, bukan geng, klub atau apa bang, kita ini wadahnya bikers untuk mengenal Islam lebih baik lagi. Dan tentunya dengan banyak hal yang bermanfaat, terutama terkait juga secara umum terkait dengan peraturan pemerintah, aturan main pemerintah, rambu lalu lintas, safety riding semua juga harus kita patuhi. Jadi sebenarnya pakai helm pun tuh sebenarnya berpahala ya. Berpahala. Karena hati Allah Rasulullah ulil amri, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Bentar, nih tadi kan kita ngomongnya MBI terus. Mungkin Anda sedikit mau tanya sama Antum sebentar. Antum kan bisa hadir di sini acara weekdays. Tapi sebenarnya kerja nggak sih? Ada bingung nih. Jarang-jarang nih. Biasanya kalau yang kita undang tuh kalau misalnya nggak bisa orang kantoran kan nggak mungkin datang weekdays. Anda bisa datang weekdays, Anda bisa share nggak? Gitu. Anda pengacara ya? Pengangguran banyak acara. Yang kerjanya touring mulu enggak. Jadi memang yang tadi banyak profesi macam-macam. Ada yang pegawai negara. Nah kalau Anda termasuk yang wira swasta, Anda punya usaha sendiri dan alhamdulillah di bidang perkabelan fiber optik. Jadi masang-masang internet nih buat internet ini semua. Masya Allah. Oke. Nah ini kita mau masuk sedikit masalah nih. Kan orang-orang tuh kenalnya kalau misalnya anak-anak motor lah ya, gitu kan, sering jalan apa segala. Nah ini kan kita sebagai Muslim Bikers, berarti kan secara tidak langsung utamakan Muslimnya dulu nih. Nah sebelum jadi Bikersnya kan kita misalnya udah jadi kepala rumah tangga misalnya ya kan. Nah kepala keluarga kita mesti nyari nafkah. Pernah nggak antum dapat suatu cerita nih dari ikhwan lah atau dari istri-istri?
laki-laki riding mulu gimana kita pernah kita lupain istri namanya. Pernah cerita gitu. Banyak dan itu langsung ngadunya ke Ustadz langsung. Nah, ini istri antum pada japri kanan nih kata Ustadz Subhan nih. Riding mulu nih. Kapan buat keluarga gitu ya. Nah, itu memang kita juga emang kalau touring emang harus satu pertama kita harus punya manajemen waktu. Kita harus juga mempersiapkan waktu juga jauh-jauh hari. Terus kedua, satu yaitu tadi jangan sampai kata Ustadz Subhan setelah kita pulang touring jadi malah bukannya iman naik jadi malah turun, yaitu jadi malas, jadi capek, jadi gampang marah. Harusnya kalau udah pulang touring harusnya jadi lebih asik sama istri, harus jadi lebih tapi memang sebenarnya kalau kita nih sebagai laki-laki buat istri sebagai laki-laki di saat kita jauh dari rumah gitu, benar yang diinget istri benar. Jadi pengen ke rumah nih, gue pengen gitu. Nah, jadi memang ya ada doa dari situ kan, insya Allah doa sabar jawab mudah-mudahan dijabah doa-doa baik buat istri. Terus sebenarnya kangen sama istri kita juga sebagai pelaku ya gitu sering keluar. Kadang kangen dan pengen begitu sampai rumah ya lebih romantis, lebih gimana gitu kan. Saat itu lebih urusan itunya kan lebih gitu. Kalau udah lama touring ditinggalkan begitu itu. Oh buat jomblo. Ini ada jomblo di sekitar kita nih, Masya Allah. Ada jomblo di sekitar kita, Masya Allah. Ya, tapi kondisi gini, pas lagi touring itu kan kondisi safar berarti? Iya, safar. Biasanya kalau itu berapa lama? Nah, itu kalau daerah mungkin Jawa. Tapi di Jawa aja kita biasanya itu sekitar 5 sampai seminggu. Oh, seminggu? Okay. Paling lama seminggu. Okay. Jadi memang ya lumayan juga sih. Tapi itu tadi, kita juga pengennya yang penting manajemen waktu diatur, terus sama yang penting jangan sampai meninggalkan tanggung jawab sebagai suami di rumah. Jadi mentang-mentang dia touring-touring, dia nggak memberikan ini, duitnya habis buat touring, uang belanjanya dipotong dan lain-lain, itu jangan sampai deh. Jangan sampai ntar kita udah tawakal aja. Makanya kita juga nyaranin pada teman ada tabung touring tuh. Jadi memang tuh, kita tabung touring yuk. Jadi kita juga teman-teman pengurus proyek kita punya tabung touring sendiri. Jadi tanpa mengambil jatahnya si rumah tangga, rumahnya istri ini. Jadi kita ada tabung touring. Juga sama juga kita juga punya tabung kurban juga di MBI. Tabung umroh juga. Kita pernah umroh loh naik sepeda motor loh kesana. Nah, itu pertanyaan selanjutnya mau saya tanyain itu. Itu pertanyaan selanjutnya. Saya lagi nungguin itu sebenarnya. Jadi memang itu tabungan itu yang mungkin lebih baik kita menabung, kita pakai manajemen itu yang diatur lebih baik. Oke. Nah, karena antum tadi udah jawab, oke, ada langsung tanya nih. Jadi kan tadi Anda bilangnya touringnya masih daerah di Indonesia. Daerah Indonesia. Tadi udah naik ke pulau. Nah, sekarang kondisinya ke luar negeri. Anda pernah lihat sih ada salah satu postingan Ustadz Subhan tuh ke Mekah Madinah ya. Nah, itu gimana tuh? Mungkin bisa diceritain nggak? Iya, jadi memang kita sama pembina kita Ustadz Subhan kita pengen Bakers ini pengen sesuatu yang beda umrohnya. Jadi sesuatu yang beda di sini adalah kita pengen merasakan panasnya, istilahnya suasana di sana di saat kayak flashback kisah zaman Rasul dulu dengan para sahabat yang begitu panasnya terik. Kalau zaman dulu kan kuda kita nggak mungkin naik kuda sekarang kan juga kan jauh juga. Sekarang akhirnya kita naik motor. Nyobain itu dari Mekah Madinah kita naik motor sama sambil napak tilas tentang sejarah-sejarah cerita dulu entah perang Badar dan lain-lain. Mudah-mudahan kita sampai yang mungkin paket umroh biasa itu nggak ada. Tapi yang ini spesialnya kita bisa datangnya ke tempat-tempat yang memang berbeda, yaitu tadi ke tempatnya perang Badar, terus juga ada namanya bukit apa itu zaman dulu tuh sahabat Rasul tuh buat cerita atau apa pakai pedangnya tuh di batu-batu. Oh, Masya Allah. Jadi mereka coret-coret itu semua itu apa bikin prestasi itu. Jadi ada cerita di situ. Jadi menceritakan itu dari karena nggak ada tulisan, nggak ada tulisan, nggak ada pena pasti nggak ada. Jadi dan di situ kita benar-benar melihat dan merasakan benar-benar panasnya. Walaupun kita naik motor lebih cepat waktunya, tapi memang kita merasakan di sana waktu itu pas motoran itu hampir selesainya musim dingin, jadi udah mulai musim panas, jadi sampai Ustadz Subhan pun sampai bulu kakinya habis semua. panas banget tuh derajat. Jadi memang seru excited merasakan benar-benar ngerasain panasnya ada riding di sana. Bisa 50 derajat sebenarnya. Masya Allah. Udah benar-benar wah, jadi fisik jadi harus jadi sebelum kita hal-hal bisa kayak touring ke luar negeri atau apa, kita benar-benar harus jaga fisik kita juga karena memang cuaca di sana berbeda dengan Indonesia. Intinya waktu kemarin ke Mekah Madinah itu benar-benar cuma laki-laki doang. Laki-laki doang. Oh, nggak ada perempuan? Jadi perempuannya waktu itu kita memang programnya untuk umroh Bakers ya namanya. Jadi memang mungkin ada yang bawa istri atau apa. Ada juga kita
dampingi sama mereka yang naik bis. Jadi ada beberapa ini naik bis, kita sebagian. Tapi kemarin waktu yang pertama itu hampir semuanya laki-laki. Dan kita yang kedua kita pernah diundang nih, bro, pengalaman juga. Kita se-ASEAN waktu itu diundang sama Sultan Johor di Malaysia. Sama Ustaz Subhan juga waktu itu sama Allahyarham almarhum ketua umum kita yang pertama Habib Humal Al-Kitiri. Itu kita datang ke sana, itu kita kumpul sama baker seluruh ASEAN. Jadi ada dari Brunei, dari apa. Dia ngelihat pakaian kita nih, Muslim baker ya, Muslim. Jadi kita pengen mewarnai bahwa di Indonesia tuh ada wadah kita Muslim baker. Masya Allah. Di luar sana juga banyak komunitas ya? Banyak komunitasnya. Dan di sana kita datang di sana ada ketemu teman-teman kita dari Brunei, dari mana kita ketemu, dan sampai sultannya pun juga, Sultan Johor itu juga mereka pakai Harley segala macam keren semua. Kita datang ke istananya itu hampir 1.000. Wah, banyak deh. Jadi seluruh ASEAN tuh ada semua, dari Singapura, ASEAN. Dari Brunei, dari Thailand, dari mana semua ada semua. Berarti maksudnya bukan Southeast Asia ya? Bukan, ASEAN. Sorry, Asia. ASEAN, jadi wilayah Asia Tenggara aja. Oh, Southeast Asian berarti. South Asian, ASEAN. Jadi memang di situ. Jadi serunya kita bisa mewarnai, intinya. Masya Allah. Kita juga berusaha untuk bahwa ini MBI ini memang selain kita juga ada di Indonesia, kita juga bisa bersahabat dengan negara-negara tetangga juga. Masya Allah. Gitu. Seru lah. Kalau kondisi pas lagi keluar gitu, baik itu touring di Indonesia mungkin ya, Pulau Jawa atau mungkin lintas pulau ataupun yang keluar negeri, itu kondisi nginepnya gimana? Apanya? Kondisi nginepnya gimana? Misalnya tadi Antum bilang kan sekitar 5-7 hari, nah itu misalnya bermalamnya gimana tuh? Oh, gitu. Apakah udah ditentuin oke ntar malam kita bermalam di hotel ini atau misalnya di sini atau ntar di mana gitu? Ya, gimana planningnya gimana? Ya, kembali lagi ke manajemen lagi. Masalah kita biasanya ada dari tim ada tim bagian pelaksana gitu, tim touring kita sebutin tim touring, kita menyiapkan semuanya. Jadi misalnya itinerary-nya jelas. Jadi karena kita juga bawa ustadz kan, kita juga nggak mau begitu kesana ustadz bingung mau kemana-mana gitu, kita jelasin. Jadi memang kita kita cari berkendara itu waktu yang terang. Jadi memang begitu maghrib kita udah sampai hotel dimanapun berada. Jadi memang kita sudah atur, oh ini kira-kira sampai sini maghrib kita nginep di hotel tersebut. Jadi memang perjalanan itu dilakukan dari pagi pada subuh biasanya jam 5 atau jam 6 gitu loh, sampai maghrib paling lambat. Jadi kita udah harus masuk hotel. Gitu, untuk menjaga juga karena malam kan kita takut kenapa-napa di jalan ataupun trouble dan lain-lain yang memang asalnya lebih baik di siang hari karena biar ada bengkel atau segala macam biar gampang tertangani kalau waktunya masih terang gitu. Nah, kalau misal terkait sama perjalanan itinerary gitu kan berarti secara langsung butuh biaya ya? Iya. Kalau ada sensitif, bisa kasih tahu nggak sih kondisinya keuangan tuh gimana? Donatur kah atau misalnya gimana? Bisa kalau kita memang di Muslim Baker Indonesia ini kita sangat berhati-hati ya kalau bicara sponsor ya, karena memang kan sponsor ini kebanyakan baker itu kan berhubungan dengan kayak sponsor-sponsor kayak rokok dan lain-lain. Kalau kita benar-benar emang dari dana kita pribadi. Jadi memang dana kita pribadi. Bahkan memang kita juga makanya buat teman-teman yang mungkin yang pengusaha atau apa kan mungkin mereka udah punya saving money, tapi buat yang mereka yang mungkin bisa dibilang menengah atau apa yang mereka harus touring tabung, memang harus punya tabungan karena biaya itu aja kemarin sekitar berapa ya, lumayan ya sekitar. Ini yang mana nih? Yang ke umroh baker waktu di sana ke Mekah itu kita lumayan ya sekitar. Kita yang mahal itu masalah sewa motornya. Berapa kalau motor? Jadi sewa motor itu sekitar 10. Masya Allah. 10 per hari ya. Masya Allah. Wow. Dengan berapa orang waktu itu? Ada berapa orang? Masya Allah. 10 juta per hari. Jadi memang lumayan. Dan di sana uniknya, di Arab itu nggak ada rental motor. Terus gimana? Bisa pakai. Jadi di sana itu kita pinjam sama owner langsung. Oh, Masya Allah. Jadi owner langsung, dia mau ngasih mau enggak, ya udah suka-suka dia. Misalnya gue segini 10 juta, misalnya 10 juta sekian juta gitu. Ya kalau kita nggak bisa ini, ya dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Gitu, karena repotnya begitu. Dan kita juga repotnya begitu. Jadi karena harganya tinggi, karena kita bukan di rentalan, karena by personal.
Oke. Gitu. Nggak ada rental di sana. Berarti lumayan juga ya Mas. Lumayan juga. Masya Allah. Tapi kalau misalnya buatan di Jakarta, apa misalnya di Pulau Jawa ada misalnya? Pulau Jawa ya. Kalau boleh diinfoin aja, mungkin berapa? Kalau Pulau Jawa kita ini memang alhamdulillah itu sangat terjangkau ya. Kita itu mungkin dengan pengalaman Ana yang udah di komunitas umum bukan di wadah. Ya, kalau MBI wadah ini kan memang kita itu sangat murah sekali. Kemarin kita touring itu sekitar cuman 500.000. 500.000? Kita kegiatan itu 500.000 untuk istilahnya kamarnya. Kamarnya kita bisa sharing. Terus biasanya kalau makan, alhamdulillah kita udah dijamu. Jadi ada sahabat kita kalau makan relatif free lah karena setiap kita ke sana ada teman-teman yang ikhwan kita yang ngejamu ataupun apa segala macam. Nah, kita lebih ke kamar-kamar aja. Kamar kan hotel sama bensin palingnya bisa sharing gitu kan. Bensin palingnya itu ya. Apanya bensin? Iya, bensin aja bensin, paling bensin. Gitu. Berarti dengan kondisi kalau misalnya Anda pakai motor ini bebek, masa bisa ya? Nah, ini dia nih. Jadi di kita di Muslim Biker Indonesia ini memang pembina kita juga dan teman-teman kita pengurus juga kita menyarankan buat yang 250 cc ke atas. Karena kita kalau kita mau misalnya teman-teman Anda mau motor kecil atau apa? Ya baiknya karena kan kata istilahnya juga pemerintah dan lain-lain bahwa motor itu ada peruntukannya kan, kayak motor kecil, kayak misalnya kayak kuda ya, keledai kan untuk angkutan kecil-kecil yang di sekitar gitu kan, itu motor matic lah, terus ada apa dan kita kuda dan lain. Jadi memang untuk yang jarak jauh disaranin tuh 260 cc ke atas. Untuk cc yang ke bawah bukan berarti kita melarang keras, nggak, misalnya namanya bikers nggak bisa diatur seperti itu bro. Jadi tapi mereka mau ada yang touring silakan aja, atau itu udah di luar kita istilahnya. Tapi ya itu tadi baiknya dengan yang satu jenis, misalnya satu cc-nya sama, misalnya situ tadi bawa motor kecil ya, motor kecil semua, karena kalau dibarengi dengan yang 2,5 speed up-nya aja beda gitu. Misalnya dia 100, kita kadang 100 kita udah kenceng banget, dan kadang kalau kita 100 kita konstan gitu, kayak kita dulu ada motor Honda kecil lah kita sebutin merek itu sampai dia jebol karena ngikutin yang gede karena ngegas terus gitu. Jadi memang ada kalanya kita yang cc-nya lebih kecil ya, yang nggak harus yang jauh banget lah, mungkin ada radiusnya lah, sekian kilometer untuk sekian, karena kalau dipaksakan kasihan juga mesinnya. Jadi memang harus yang 250 yang udah memang mumpuni, yang udah yang bisa 250 bisa ngejar yang moge-moge lah gitu. Walaupun ketinggalan tapi bisa masih gitu. Masya Allah. Yang luar biasa nih, banyak programnya, banyak ceritanya. Mungkin ada ini nggak sih, ada cerita yang menarik nggak sih sebenarnya, yang mungkin lebih spesial lagi nih selama jadi antum nih ketika masuk di MBI terus habis sampai sekarang nih MBI jalan, ada cerita yang paling menarik nggak, yang paling berkesan banget gitu? Kalau berkesan, masya Allah, kalau di MBI insya Allah pengalaman touring apapun itu berkesan. Tapi yang jelas di MBI ini kita Muslim Biker Indonesia ini sama dengan komunitas lain mungkin ya. Yang penting namanya orang berkendara motoran itu utama itu brotherhood. Itu luar biasa brotherhood-nya. Yang istilahnya termasuk di komunitas lain atau klub-klub motor lain gitu. Klub motor lain tuh brotherhood-nya, namanya motor, itu brotherhood-nya luar biasa. Dan salah satu yang komunitas motor itu yang termasuk komunitas yang toleransinya tinggi banget. Jadi kan banyak agama lain, mereka nggak pernah sesama grup istilahnya ribut masalah agama tuh nggak pernah. Mereka mau agama Kristen, mau agama apa, mereka sangat brotherhood sekali. Jadi mereka nggak istilahnya benar-benar toleransi sekali itu komunitas motor. Nah, apalagi kita yang apalagi Muslim yang seharusnya sesama Muslim jauh lebih ringan. Makanya setiap kita kemana tuh masya Allah kita selalu benar-benar dijamu, disambut dan lain-lain. Bahkan kita punya pengalaman dulu kita ke Garut gitu loh, bikers dari teman-teman kita rombongan ustadz gitu, kita datang, wah mereka nyambut kita pakai ketimpring, waduh gitu, kaget, waduh ada apa nih? Ustadz juga, waduh kenapa? Azir tadi gue nih. Jadi kadang, wah nah ini ilmu belum sampai ke mereka nih. Jadi kadang kita harus banyak maklum nih bikers ini. Jadi memang kita juga melihat ustadz sendiri juga melihat begitu juga bukan langsung yang, kita balik kabur gitu. Kita juga harus datengin karena mereka nggak paham gitu. Dengan sambutan, dengan musik-musik dan lain, kita juga kita datang menyambut mereka karena ini, tapi kita juga pas ada diskusi, dialog, pas diskusi ini mulai disampaikan ilmu pelan-pelan ke mereka. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman ikhwan, buat teman-teman yang undang aja jangan ngegas dulu deh. Pertanyaan
Anton bilangnya jangan ngegas dulu nih. Memang kita sebagai anak bikers tuh ya, bikers tuh kan pasti ngegas kan. Kita mesti buat maju tuh ngegas. Kan Anton tadi bilang kan MBI Muslim Bikers ngaji biar membuat Indonesia maju, Masya Allah. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri juga ya, kadang-kadang ya mungkin ada teman-teman kita, Allahu a'lam mungkin ya belajarnya kan juga banyak di tempat ya. Kadang-kadang kan sering ngegas juga tuh. Tadi misalnya, kok begini nih, waduh lu kok masuk sini, kok terima. Bahkan aneh ya, mungkin pernah dengar ada beberapa info juga, mungkin waktu itu pernah diliput, terus habis itu kok ada musiknya nah. Kan kita pengen ngaji nih ya, ini gimana nih caranya biar bahasa mudanya good friend semua yang mau jadi bikers nih, yang mungkin mau gabung ke salah satu komunitas bikers juga, itu bisa ngegas pada ada waktunya gitu, ngegas pada tempatnya gitu, bisa nggak setengah. Justru kadang yang lebih banyak ngegas tuh yang udah ngaji mah. Oh begitu? Nggak semuanya maksudnya, karena tujuannya mereka, tapi tujuan mereka mungkin memang baik semuanya. Saya nggak nyalain mereka yang itu, tapi memang tujuan mereka, tapi mungkin caranya salah gitu. Nah, itu dia. Cara dan tempatnya salah. Maksudnya baik, kita juga maklumin dan kita juga mengakui bahwa memang benar gitu loh. Tapi ada hal kalau bikers itu unik bro. Jadi memang kadang kita di sini kan ilmu itu kita hanya bisa menyampaikan. Hidayah itu kan milik Allah istilahnya gitu. Hidayah itu milik Allah, kita hanya berusaha menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang benar-benar sesuai aja yang kita ajarkan gitu. Benar apa yang dicontohkan Rasul dan para sahabat gitu. Jadi ada hal-hal yang mereka mungkin ya nggak mungkirin dari teman-teman Muslim Biker Indonesia mungkin mereka baru gabung, tapi mereka masih belum bisa meninggalkan kebiasaan dia yang buruknya, misalnya dia masih ngerokok, dia masih ini. Kadang orang yang belum paham atau yang udah ngaji, kok masih ngerokok masih gini, jadi kadang kayak gitu. Jadi kadang kita pelan-pelan bro. Jadi kita pelan-pelan kita selalu memberi kajian itu juga yang enak dengan, makanya yang paham bikers cuma bikers itu tujuannya untuk biar kita penyampaiannya walaupun caranya benar tapi penyampaiannya juga harus benar-benar masuk ke mereka gitu lah, agar mereka bisa terwarnai dengan adanya kita di sini. Ini pelan-pelan lah cara penyampaian, dan ini luar biasa. Ustaz Subhan lah yang punya skill seperti itu, dia punya sesuatu yang beda dari yang Anda lihat ya. Ini beda karena Ustaz bisa masuk ke semuanya, Masya Allah bisa diterima, dan karena memang ilmu yang beliau sampaikan memang ilmu yang istilahnya gerbang awalnya orang kenal sunnah gitu. Kayak di Bandung sendiri banyak kemarin baru selesai ya, kita ngadain kegiatan tuh bareng dengan klub-klub di Bandung, se-Bandung. Gua menurut itu klub-klub bukan sembarangan, istilahnya klub-klub ngeri semua ada istilahnya gitu lah, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah mereka mau dengar duduknya. Jadi makanya kita jangan sampai salah, itu Muslim Biker Indonesia. Jadi memang bikers, jangan sampai yang udah ngaji jadi biker. Jadi takutnya yang udah ngaji jadi biker, jadi ngelihat hal-hal yang begini aneh dan lain-lain dia udah ngegas duluan. Wah, lu begini, musik begini kan. Karena kita juga berarti ngegas nggak pada tempatnya, tempatnya. Jadi intinya buat teman-teman yang udah ngaji, bahwa kita di sini para bikers di sini memang kita sama-sama mencari ilmu. Jadi bimbing kami, istilahnya ingatkan kami juga, bukan malah menjudge kami. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa dirangkul, kita juga bisa menjadi bagian dari dakwahnya sunnah di Indonesia ini. Mudah-mudahan kita juga bisa saling berkontribusi kepada dakwah sunnah. Masya Allah. Ya kalau bahasa mudanya kita nggak pembina kita ya kan. Iya. Pembina kita kan Ustaz Subhan nih. Kalau misalnya beliau bisa nyampeinnya secara hikmah gitu. Ya kita juga paling nggak meniru lah ya. Kita nggak langsung petas. Kadang kita ya pas pada kabur bro karena begitu. Nah justru itu kan kita halo udah kabur semua. Mau tahu aja nih, ini kan yang kita obrolin tadi ini kondisi yang nggak pandemi. Nah pas kondisi kemana kode Allah pandemi nih, outbreak nih, gimana perjalanannya MB ini? Waduh, jadi memang banyak banget. Kadang pandemi ini kadang juga merubah sikap seseorang. Jadi yang tadinya kita asik gampang ketemu, sekarang jarang ketemu. Begitu ada pandemi yang kita cuma bisa menjudge orang cuman baik ini. Jadi kadang banyak hal yang kita sendiri dari pengurus Muslim Biker emang banyak hal yang memang kita coba perbaiki kembali, kita rangkul kembali. Kemarin memang untuk pandemi itu kita off semua, kita ikutin anjuran pemerintah, kita off, kita tidak ada nyaturing, dan kita kajian lewat Zoom. Itu dengan Ustadz Hamdul juga Ustadz Astajid kita juga Ustaz Sunnah juga mau mengisi di kegiatan kita. Alhamdulillah kita masih tetap ngelakuin kegiatan by Zoom. Untuk touring kita tiadakan. Untuk kegiatan yang kita tadinya kita punya agenda kumpul setahun sekali namanya
Kalau bahasa Baker namanya jambore ya. Tapi kalau di Muslim Baker Indonesia kita namanya daurah nasional. Itu kita adanya kumpul seluruh baker yang ada di Indonesia untuk datang. Itu di situ kita ada ustadz-ustadz, kita isi kajian, kita isi safety reading sama polisi tadi. Dan itu biasanya ajang temu kangen kita. Setahun sekali. Nah kemarin setelah pandemi nggak ada tuh. Selama 2 tahun ya ini. Jadi kadang kita kehilangan teman-teman lagi. Jadi merubah kebiasaan yang dulu asik jadi nggak asik, jadi kaku lagi. Kalau kebiasaan keenakan di rumah jadi apa, jadi memulai lagi nih butuh waktu lagi nih gitu. Butuh effort lebih kuat lagi. Jadi banyak sekarang ada komdik, ada ini, ada ini. Itu karena pandemi yang berubah semua. Jadi memang yang tadi biasa ketemu asik jadi ada sedikit perubahan. Tapi alhamdulillah kita dari pengurus mulai menziarahi lagi nih ke chapter untuk kita rangkul kembali. Yuk kita ajak ngaji mereka kembali dan mudah-mudahan bisa berjalan seperti semula lagi gitu. Masya Allah. Oke, buat Bang Ari Widodo. Widodonya ada. Mungkin ada pesan-pesan nih buat bikers atau mungkin buat good friends di luar sana nih, semuanya tentang something yang pengen disampaikan. Nih, this is the real vision of MBI mungkin. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin kita dari Muslim Baker Indonesia ini pada dasarnya kita juga manusia yang sama ingin belajar, tapi mungkin cara kita berbeda. Tapi jangan bedakan kita. Kita bukan orang yang berbeda karena tujuan kita adalah kita pengen wadah ini menjadi wadah para baker semua untuk bisa kumpul, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan tentunya belajar agama sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang asik tentunya, yang sesuai dengan salafus sholeh yang diajarkan dengan Rasul dan para sahabat. Dan buat teman-teman semua, yuk kita semua di sini saatnya pandemi ini sudah banyak berubah. Yuk saatnya kita rapatkan barisan karena kita di sini banyak sekali lah fitnah-fitnah. Nggak cuma ada di BK juga semua lain yang saling menjatuhkan dan lain buat apa? Karena kita saudara, kita semua darah kita istilahnya merah semuanya. Kita lahir di Indonesia, kita harus cinta NKRI yaitu tentang erat persahabatan kita saling memaafkan mungkin ada salah dan lain-lain. Ya mungkin kedepannya kita jauh bisa bergandeng tangan untuk kedepannya untuk Indonesia lebih baik lagi tentunya dengan belajar. Masya Allah. Jazakallah khair nih. Semoga makin berkembang nih ya. Siap. Karena mohon maaf ya jika masih banyak kesalahan atau kekurangan. Masya Allah. Sampai ketemu lagi nih Bang ya. Masya Allah. Sehat-sehat selalu. Oke. Buat good friends di luar sana, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel Hibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.